Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Ya, buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di training bersyarat, yaitu training yang sangat eksklusif, training yang tidak semua orang itu bisa ikut atau hadir di acara malam hari ini. Ya, kenapa? Karena acara malam hari ini betul-betul bersyarat. Hanya untuk orang-orang yang sudah ngajak 4 orang atau lebih yang betul-betul berhak untuk ikut acara pada malam hari ini. Ya. Dan sebelumnya saya ucapkan ya buat siapapun Bapak Ibu yang hari ini baru pertama kali ya hadir di training bersyarat malam hari ini, saya ucapkan selamat datang di gerbang awal Bapak Ibu untuk menjadi seorang leader, menjadi seorang top leader, menjadi seorang mentor ke depannya. Jadi sekali lagi, grup BPS Smart Journey itu adalah grup untuk membangun, untuk mencetak ya untuk hari ini bagaimana Bapak Ibu dari member biasa itu menjadi seorang leader, ya menjadi seorang leader itu, dan dari seorang leader nanti Bapak Ibu menjadi seorang top leader, dan nanti pada akhirnya Bapak Ibu akan menjadi mentor yang akan memberikan training, memberikan private, ya memberikan konsultasi kepada semua tim yang di bawah Ibu masing-masing. Untuk apa? Untuk mencetak mentor-mentor selanjutnya di bawah Ibu masing-masing, ya. Mencetak top leader Bapak Ibu masing-masing dan mencetak leader Bapak Ibu masing-masing. Disinilah Bapak Ibu akan belajar. Sekali lagi disinilah Bapak Ibu belajar. Ya, belajar bagaimana caranya Bapak Ibu menjadi seorang leader. Ya, belajar menjadi seorang top leader. Ya, menjadi seorang mentor, ya. Seperti itu Ibu ya. Jadi sekali lagi buat yang baru pertama hadir di training bersama malam hari ini, sekali lagi ya fokus untuk belajar, fokus untuk hari ini bagaimana Bapak Ibu langkah selanjutnya yang Bapak Ibu harus lakukan ketika Bapak Ibu saat ini sudah punya 4 orang member di bawah Ibu atau lebih. Nah, itu seperti apa ya. Nah, malam hari ini saya akan menjelaskan ya kepada Bapak Ibu semuanya sebuah materi yang betul-betul ini harus Bapak Ibu pahami betul. Karena inti bisnis ini itu sebetulnya ada di materi malam hari ini, ya. Jadi sekali lagi, inti bisnis ini ya itu ada di malam hari ini. Jadi kalau Bapak Ibu betul-betul ingin menaklukkan bisnis ini, ingin betul-betul sukses di tahun ini dan betul-betul ingin Bapak Ibu naik ke panggung kemenangan nanti tanggal 1 Maret 2021, maka Bapak Ibu betul-betul pahami dan praktekkan dan selalu konsultasi pada mentor Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mempraktekkan ilmu di lapangan, ketika Bapak Ibu membangun bisnis Bapak Ibu masing-masing, ya. Oke, saya akan menjelaskan Bapak Ibu, kita akan mulai belajar malam hari ini. Ya, kalau perlu siapkan buku tulis, pulpen, ya, untuk mencatat hal-hal yang sangat penting supaya Bapak Ibu tidak gampang lupa, ya, dan Bapak Ibu semakin cepat paham kalau Bapak Ibu tulis, ya. Nah, kembali lagi, saya yakin Bapak Ibu hadir di Project Bisnis Cimo ini, semuanya pasti punya impian, ya, pasti punya impian. Nah, sekarang bagaimana memastikan impian Bapak Ibu ini bisa terwujud tahun ini? Ya, bagaimana memastikan dalam waktu 5 sampai 12 bulan, ya, itu Bapak Ibu betul-betul bisa mewujudkan impian Bapak Ibu. Maka di sini Bapak Ibu harus punya apa? Harus punya goals Bapak Ibu. Ya, harus punya goals. Goals-nya itu apa? Ya, dalam waktu 5 sampai 12 bulan ke depan, ya, Bapak Ibu fokus untuk bagaimana membangun passive income, ya, passive income 100 juta per bulan. Ya, 100 juta per bulan dalam waktu 5 sampai 12 bulan. Ingat, impian tanpa goals nothing. Impian nggak ada target, tidak ada tujuan, maka tidak akan kemana-mana. Ya, semua orang kalau ditanya pasti punya impian semuanya. Tapi masalahnya mereka punya goals nggak? Masalahnya mereka memperjuangkan goalsnya nggak? Makanya di situ langkah pertama BBS itu apa? Harus punya impian dan komitmen terhadap impian Bapak Ibu masing-masing. Ya. Nah itu, jadi sekali lagi apa sekarang Bapak Ibu harus paham, lebih fokus lagi, waktunya jelas 5 sampai 12 bulan, targetnya juga jelas, yaitu passive income 100 juta per bulan. Ya, sekali lagi Bapak Ibu harus paham, passive income itu apa? Passive income itu adalah ketika Bapak Ibu bekerja 5 sampai 12 bulan, ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu freedom, setelah itu Bapak Ibu bebas waktu, bebas finansial. Artinya nggak ngapa-ngapain itu setiap bulan dapat 100 juta per bulan. Ya, kasar kata nih, tidur sekalipun itu tetap masuk rekening Bapak Ibu 100 juta per bulan. Jalan-jalan itu tetap masuk rekening Bapak Ibu 100 juta per bulan. Itulah namanya passive income. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menaklukkan
5-12 bulan ini dapat passive income 100 juta per bulan? Jawabannya solusinya cuma satu, Bapak Ibu. Ya, caranya ya, solusinya ya Bapak Ibu harus membangun aset. Ya. Nah, yang disebut aset itu apa, Bapak Ibu? Yaitu aset generasi 1 sampai 20. Nah, ini. Nah, lebih spesifik lagi, aset generasi 1 sampai generasi 20 itu seperti apa? Apakah member generasi 1 sampai 20 atau leader generasi 1 sampai 20? Ya, yang betul adalah membangun aset leader generasi 1 sampai generasi 20. Ya, kemarin Bapak Ibu sudah saya kasih flyernya, apa indikator, apa ukuran disebut sebagai seorang leader. Ada 5. Ya, yang pertama, Bapak Ibu selalu hadir di training BBS dan lihat rekamannya setiap hari. Yang kedua, ya Bapak Ibu selalu hadir di privat BBS dan selalu lihat rekaman private BBS setiap hari. Yang ketiga, selalu promosi dan presentasi setiap hari dengan ilmu BBS. Sekali lagi, dengan ilmu BBS, tidak pakai cara sendiri-sendiri. Ya, yang keempat, ya kan, ya Bapak Ibu selalu mempraktekkan. Ya, yang keempat apa kemarin? Ya, sebentar. Masih ingat Bapak Ibu yang keempat? Yang pertama tadi apa? Selalu hadir di training sama privat. Yang kedua yang pertama selalu hadir di training. Yang kedua selalu hadir di privat. Yang ketiga ya selalu promosi dan presentasi dengan cara ilmu BBS. Ya. Yang keempat ya selalu mempraktekkan. Yaitu yang kelima yaitu apa? Selalu konsultasi kalau ada ilmu yang belum jelas dari apa yang Ibu pelajari dan apa Ibu yang hari ini praktekkan ya dari training sama privat BBS. Nah, 5 ukuran ini yang Ibu betul-betul perhatikan apakah generasi 1, generasi 20 ini sudah memenuhi kriteria sebagai seorang leader. Ya, sebetulnya ya untuk mencetak seorang leader itu gampang Bapak Ibu. Fokuslah hari ini mulai dari Bapak Ibu, mulai dari Anda yaitu lakukan 7 langkah sukses BBS 100%. Ya. Lakukan 7 langkah sukses BBS ya 100% atau lakukan sistem BBS. Ya, jadi ingat ya cara mudah untuk mencetak leader generasi 1 sampai 20 solusinya gampang. Mulai dari Anda, mulai dari diri kita ya lakukan dulu sistem BBS 100%. Ya. Jadi jangan harap Bapak Ibu akan punya generasi 1 sampai 20 leader kalau Bapak Ibu sendiri bukan leader. Ya. Jadi semuanya itu tergantung dari diri Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, duplikasi itu dimulai dari Anda, ya. Nah, ini saya akan lebih terperinci lagi. Jadi yang Bapak Ibu harus perhatikan sekali lagi, nyawanya aset itu ada di mana sekarang? Ada di sistem BBS. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membangun aset, termasuk diri Bapak Ibu sama tim, itu harus melakukan 7 langkah sukses BBS 100%. Harus melakukan sistem BBS 100%. Maka Anda dan tim Anda dari generasi 120 akan betul-betul menjadi seorang leader yang sangat luar biasa. Jadi nyawanya aset di mana Bapak Ibu? Nyawanya aset ya ada di sistem BBS. Ya, atau 7 langkah sukses BBS. Nah, sekarang nyawanya sistem BBS ada di mana Bapak Ibu? Ya, nyawanya sistem BBS itu ada di duplikasi. Nah, duplikasi itu apa? Duplikasi itu Bapak Ibu belajar, praktek, ya, dan berbagi ilmu kepada tim Bapak Ibu, itu namanya duplikasi. Kalau Bapak Ibu cuma belajar saja, itu yang hebat Bapak Ibu. Ya, tapi kalau Bapak Ibu hari praktekkan, itu pun yang hebat juga Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu hari ini bagi ilmu atau sedekah ilmu dari apa yang Bapak Ibu hari ini praktekkan, apa yang Bapak Ibu pelajari, maka disitulah akan terjadi namanya duplikasi. Ya, nah itu pengertian duplikasi. Nah sekarang nyawanya duplikasi itu ada di mana? Ruhnya duplikasi itu ada di mana? Yaitu ada di pertemuan Bapak Ibu. Jadi kalau nggak ada pertemuan maka lupakan duplikasi. Ya, ya gimana mau hari ini mengajarkan apa yang Bapak pelajari, apa yang Bapak praktekkan kalau nggak ada pertemuan, gitu. Ya, maka perlu yang namanya pertemuan. Nah, nyawanya pertemuan
Ya, nyawanya pertemuan itu adalah apa Ibu? Training sama privat BBS. Ya, jadi sadari betul bahwa nyawanya bisnis Bapak Ibu, ruhnya ada di mana? Di training sama privat BBS. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu dan tim Bapak Ibu tidak memakai training sama privat ya untuk menggerakkan bisnis Bapak Ibu, maka ini dipastikan duplikasi nggak berjalan. Dipastikan ya duplikasi nggak berjalan. Kalau duplikasi nggak berjalan, maka bisnis Bapak Ibu tidak digerakkan oleh sistem. Ya, bisnis Bapak Ibu tidak digerakkan oleh sistem, itu sama saja Bapak Ibu tidak akan pernah punya aset. Bapak Ibu tidak akan pernah punya aset sampai kapanpun. Nah, kalau Bapak Ibu tidak punya aset, maka lupakanlah passive income 100 juta per bulan. Nah, kalau Bapak Ibu tidak punya passive income 100 juta per bulan, ya lupakan impian Bapak Ibu. Ya, makanya selalu saya katakan kepada Bapak Ibu, bahwa nyawanya bisnis Bapak itu ada di training sama privat BBS. Jangan main-main dengan training sama privat BBS, apalagi, mohon maaf nih yang gaptek, apalagi yang super gaptek. Benar-benar harus manfaatkan alat bantu training sama privat untuk menggerakkan bisnis Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu hari ini mengandalkan kekuatan Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu ini dalam tanda kutip, mohon maaf sekali lagi gaptek, maka akan sangat sulit sekali Bapak Ibu akan membangun duplikasi. Akan sulit sekali menggerakkan bisnis Bapak Ibu dengan sistem. Akan sulit sekali membangun aset. Ya, makanya di sini ya, karena ini ruhnya ada di training sama privat BBS, peluang yang namanya gaptek maupun yang tidak gaptek itu menjadi sama, gitu loh. Ya, baik yang gaptek maupun yang tidak gaptek itu peluangnya sama untuk sukses, gitu loh. Kenapa? Ya apa susahnya hari ini menghadirkan diri Bapak Ibu ke training, ke privat, ya. Apalagi training sama privatnya juga gratis, nggak usah bayar. Apalagi Bapak Ibu hadir ke training sama privat pun posisinya saat ini, Bapak Ibu bukan menjadi sebagai mentor, bukan menjadi seorang yang memberikan trainer. Hanya mengerahkan diri Bapak Ibu dan tim untuk hadir ke acara training sama privat dan sama-sama belajar. Tugasnya cuma itu. Kalau seperti itu, maka peluang yang gaptek pun juga punya kans yang besarnya sama dengan yang tidak gaptek gitu loh. Nah, coba bayangkan kalau hari ini syarat suksesnya tidak seperti ini, Beb. Ya, harus jago presentasi, harus jago promosi, ya kan? Wah, itu yang gaptek pelabaan itu. Yang super gaptek apalagi gitu loh. Ya, akan sulit sekali untuk sukses kalau syaratnya seperti itu. Apalagi syaratnya harus hari ini harus menjadi seorang pembicara, harus bisa ngisi gitu loh. Baru hari ini ngajak 4 orang, ya kan? Harus diwajibkan training, mengisi training, mengisi privat. Wah, sangat berat Bapak Ibu kalau syaratnya seperti itu. Nah, cuma karena syaratnya hari ini Bapak Ibu cukup menghadirkan diri Bapak Ibu sama tim ke training sama privat BBS, maka peluangnya menjadi sama antara yang gaptek sama tidak. Ya, antara yang super gaptek sama yang tidak itu peluangnya sama untuk sama-sama sukses. Kenapa? Ya tinggal menghadirkan diri Bapak Ibu sama tim, gitu loh. Ya makanya kabar gembiranya adalah Bapak Ibu punya hari peluang yang sama sekarang. Siapa yang akan nyampe garis finish dulu? Ya siapa yang akan sukses tahun ini? Itu bukan ditentukan oleh yang gaptek sama tidak loh ya. Gaptek pun bisa hari ini sukses nanti naik panggung kemenangan kalau betul-betul dia memanfaatkan training sama privat untuk menggerakkan bisnisnya. Ya, yang saya blog ini. Makanya Pak Ibu sekali lagi, ya kalau Pak Ibu hari ini tanya ke Pak Trian, Pak, cara yang paling gampang untuk sukses tahun ini apa Pak? Ya jawabannya, hadirkan diri Bapak Ibu ke training sama privat dan kerahkan tim Bapak Ibu untuk melakukan hal yang sama. Seperti Bapak Ibu apa? Selalu hadir di training sama privat. Ya, nah sekarang kenapa sih kok training sama privat ini menjadi nyawanya, menjadi ruhnya bisnis Bapak Ibu? Nah ini alasannya ada 3 Bapak Ibu. Ya perhatikan di layar yang Bapak Ibu. Ya ada 3 alasan mendasar kenapa training sama privat ini adalah nyawanya bisnis Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tidak boleh main-main dengan yang namanya training sama privat BBS. Kalau betul-betul Bapak Ibu ingin sukses tahun ini. Yang pertama, ya training sama privat itu bisa menjadi charger semangat Bapak Ibu. Ya, ingat hari ini Bapak Ibu setiap hari promosi dan presentasi. Yang namanya setiap hari promosi dan presentasi itu kira-kira Bapak Ibu menjumpai banyak yang yes atau no?
kira-kira menjumpai banyak yang hari ini join ataupun yang tidak. Pasti akan lebih banyak, hampir mungkin dalam tanda kutip, itu 90% itu no. Bahkan 95% no. Artinya tidak sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Dan ini kalau Bapak Ibu tidak betul-betul perhatikan, itu baterai semangat Bapak Ibu itu makin lama makin turun Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu tidak menyadari itu. Seperti Bapak Ibu punya handphone nih, sudah full nih chargernya, baterai casnya itu sudah full, tapi karena Bapak Ibu pakai tiap hari, akhirnya apa baterai handphone kita? Lama-lama berkurang nggak? Ya, kita pakai lagi tiap hari berkurang, besok kita pakai berkurang. Nah, kalau Bapak Ibu tidak mencharger handphone Bapak Ibu, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya handphone Bapak Ibu ini akan nantinya habis baterainya. Lah kalau tidak di-charger lagi jadi lowbat. Lah kalau lowbat nggak di-charger mati Bapak Ibu. Sama di bisnis ini. Sama di bisnis ini. Ya, kalau Bapak Ibu sama tim mencoba-coba untuk jarang hadir di training sama Privat BBS, maka saya pastikan cepat atau lambat baterai semangat Bapak Ibu itu akan semakin lama turun, semakin lama berkurang, akhirnya muntaber, mundur tanpa berita. Ya, itu yang akan terjadi. Makanya lihat aja sekarang, lihat Bapak Ibu kan sudah punya 4 mitra nih atau lebih. Lihat hari ini. Mana mitra yang jarang hadir, mana yang mitra yang sering hadir. Pasti semangatnya beda. Pasti semangat beda. Ya, wong jarang aja semangatnya bisa turun, apalagi tidak pernah hadir di training sama Privat BBS. Nah, makanya di sini Bapak Ibu harus betul-betul menyadari ini bahwa Bapak Ibu pun perlu di-charger semangatnya, apalagi tim Bapak Ibu. Sekali lagi, ini semuanya dimulai dari Anda, Kalau Bapak Ibu hari ini betul-betul menggerakkan bisnis ini dengan training sama privat, maka tim Bapak Ibu pun juga akan mengikuti langkah Bapak Ibu. Pasti akan ada orang-orang yang akan mengikuti jejak Bapak Ibu. Ya, itu. Nah, yang kedua, kenapa kok hari ini training sama privat menjadi nyawanya bisnis kita, menjadi ruhnya bisnis Bapak Ibu semuanya? Ya, dengan Bapak Ibu selalu hadir training sama privat, ini akan memperbesar kapasitas Bapak Ibu. Ya, atau wadah ya, atau hari ini pengetahuan atau skill yang Bapak Ibu miliki Bapak Ibu. Sadari betul Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu masuk ke project bisnis Simo, itu kapasitasnya sadari betul itu baru segede gelas Bapak Ibu. Sementara impian Bapak Ibu itu pingin 100 juta per bulan. Untuk dapat 100 juta per bulan, ingat Bapak Ibu harus membangun aset generasi 1 sampai 20, yaitu seorang leader generasi 1 sampai generasi 20. Gitu loh. Nah, kalau Bapak Ibu hari ini kapasitasnya tidak diperbesar, kira-kira bisa nggak hari ini mendapatkan income 100 juta per bulan? Ya, contoh logikanya itu seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu wadahnya segede gelas nih. Sementara Bapak Ibu itu pingin hari ini memasukkan air itu segede kolam renang. Nah, kira-kira air sebesar kolam renang tadi, kalau dimasukin wadah segede gelas, yang ketampung sama Bapak Ibu itu berapa? Pasti yang ketampungnya ya hanya segede gelas Bapak Ibu. Ya, maka jangan harap Bapak Ibu kalau hari ini Bapak Ibu hadir di proyek bisnis Simo, tidak pernah atau jarang hadir ke training sama Privat BBS, maka dipastikan kapasitas, wadah, pengetahuan, skill Bapak Ibu dalam membangun bisnis Bapak Ibu masing-masing, itu juga tidak akan kemana-mana. Makanya lihat hari ini, member-member Bapak Ibu yang jarang hadir ke training sama privat, dipastikan bisnisnya nggak akan kemana-mana. Ya, bisnisnya nggak akan kemana-mana. Ya, karena apa? Ya karena kapasitas ini berbanding lurus dengan perkembangan pertumbuhan bisnis Bapak Ibu masing-masing. Kalau Bapak Ibu selalu hadir di training sama privat BBS, maka Bapak Ibu secara kapasitas itu pasti akan besar, akan semakin berkembang, bertumbuh, akan semakin membesar. Yang awalnya segede gelas, akhirnya segede ember. Ibu belajar lagi, ya kan? Ya, akhirnya segede apa? Segede tong, ya kan? Belajar lagi, segede drum, belajar lagi, ya segede kolam renang, Ibu. Nah, itulah yang Ibu sadari betul. Bahwa tidak akan mungkin hari ini seseorang yang hari ini join di Project Bisimo, terus ujuk-ujuk nanti sukses dengan passive income 100 bulan itu lupakan, nggak akan pernah.
Ya, nggak akan pernah. Ya kenapa? Karena ilmunya tidak tidak apa ya, tidak relevan dengan passive income 100 juta per bulan gitu loh. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ingin passive income 100 juta per bulan, maka skill kapasitas Bapak Ibu pun juga harus ditingkatkan. Ingat, Bapak Ibu nanti suatu saat akan memimpin ribuan, akan memimpin puluhan ribu, ratusan ribu. Kira-kira dengan kapasitas sekarang, Bapak Ibu bisa nggak memimpin yang ribuan orang? Nggak akan mungkin bisa, Bapak. Ya, nggak akan mungkin bisa. Sadari betul itu, Bapak. Ya, kalau Bapak Ibu ingin punya tim yang besar, maka ilmu Bapak Ibu pun juga harus diperbesar gitu. Nggak akan mungkin dengan ilmu yang sama Bapak Ibu bisa menaklukkan ribuan member itu. Ya sama kayak sekolah gitu loh. Hari ini baru masuk SD, ya tapi Bapak Ibu pengen hari ini lulus kuliah ya nggak akan mungkin gitu loh. Yang Bapak Ibu lewati ya hanya hari ini mungkin ya kapasitasnya kapasitas baru kelas 1 SD gitu. Makanya Bapak Ibu harus belajar supaya naik kelas 2 SD, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 lulus gitu. Belajar lagi masuk SMP, SMP belajar lagi akhirnya lulus, masuk SMA belajar lagi masuk kuliah. Belajar lagi akhirnya di wisuda begitu gitu loh. Ya, yang Bapak Ibu harus pelajari di situ. Ya. Jadi untuk meningkatkan kapasitas, wadah pengetahuan skill Bapak Ibu solusinya cuma dengan cara belajar. Nah, belajarnya itu di mana? Di training sama privat BBS, Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi, sadari betul bahwa kapasitas Bapak Ibu ini harus diperbesar. Kenapa suatu saat Bapak Ibu akan memimpin banyak orang. Ingat, akan memimpin ribuan Bapak Ibu, bukan memimpin 4 orang loh ya. Bapak Ibu suatu saat itu akan memimpin puluhan ribu, ratusan ribuan, puluhan ribu, bahkan bisa mencapai ratusan ribu, bahkan jutaan. Gitu, ya. Nah, yang ketiga, ya kenapa hari training sama privat menjadi ruhnya bisnis Bapak Ibu? Untuk hari ini membangun momentum. Membangun momentum. Nah, maksudnya membangun momentum itu seperti apa, Pak? Ya, seperti ini maksudnya, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, kalau masih di bawah 15 orang tim Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu masih bisa mentraining privat satu-satu. Ya, kalau di bawah 15 orang. Tapi kalau di atas 15 orang Bapak Ibu, misalkan 20, 50, 100, ya kan, 200, 500, 1000, ya kan, 2000. Pertanyaan saya buat Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu masih sanggup mentraining privat mereka satu-satu? Ya. Apakah Bapak Ibu masih sanggup mentraining mereka satu-satu, memprivat mereka satu-satu? Jawabannya tidak akan mungkin bisa, Bapak Ibu. Sangat sulit sekali Bapak Ibu kalau hari ini membangun bisnis Bapak Ibu dengan mengandalkan kekuatan diri Bapak Ibu. Ya, kalau di bawah 15 orang mungkin oke lah. Ya, Bapak Ibu masih bisa mentraining mereka satu-satu. Tapi kalau sudah di atas 15 orang, apalagi sudah ratusan ribuan, sangat sulit sekali Bapak Ibu hari ini. Ya. Nah, solusinya gimana? Ya hadirkan diri Bapak Ibu sama tim itu ke training sama privat BBS. Supaya apa? Supaya mereka itu sama-sama belajar dengan Bapak Ibu, seperti malam hari ini. Bapak Ibu paham A, maka tim Bapak Ibu juga paham A. Kalau apa? Kalau Bapak Ibu sama tim sama-sama hadir di acara yang sama, di acara training sama privat yang sama. Kalau Bapak Ibu hari ini paham B, sementara tim Bapak Ibu itu nggak ada yang datang, maka tim Bapak Ibu tidak akan tahu yang namanya B. Kalau Bapak Ibu paham C, sementara tim Bapak Ibu tidak ada yang datang ke training sama privat, yang jago ya sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu paham C, tapi tim Bapak Ibu tidak ada yang tahu yang namanya C itu seperti apa. Nah, supaya Bapak Ibu sama-sama paham A, tim Bapak Ibu paham A, Bapak Ibu paham ilmu B, tim juga paham ilmu B, Bapak Ibu tahu ilmu C, tim juga ilmu C, maka ya hadirkan diri Bapak Ibu sama tim di acara yang sama. Di mana? Di training sama privat BBS. Nah, itu Bapak Ibu harus sadari betul. Ya, seperti malam hari ini. Ya, seperti malam hari ini. Kalau Bapak Ibu paham ilmu ini, maka tim Bapak Ibu paham nggak? Pasti paham. Karena belajar sama-sama. Ya, ketika mereka hadir di training hari Senin, mereka pun juga paham proyek bisnisnya seperti apa. Mereka hadir di privat, ya BBS hari Selasa, Kamis, Sabtu, mereka pun juga paham tentang ilmu bagaimana membangun bisnis ini. Ya, jadi apa? Itu yang disebut dengan membangun momentum. Ya, ya. Ingat Bapak Ibu, ya, bagaimana caranya hari ini generasi 1 sampai 20 itu paham ilmu yang sama dengan Bapak Ibu. Solusinya cuma satu, hadirkan diri Bapak Ibu sama tim generasi 1 sampai 20 Bapak Ibu di acara yang sama, di acara training dan privat yang sama. Itu baru akan terjadinya namanya momentum.
Ya, momentum ini akan melahirkan yang namanya multiplikasi, melahirkan yang namanya duplikasi dulu. Ya, duplikasi akan melahirkan yang namanya multiplikasi. Multiplikasi akan melahirkan yang namanya leverage. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sadari betul. Nah, duplikasi tadi sudah saya kasih tahu, yaitu ketika Bapak Ibu belajar, Bapak Ibu praktekkan, dan Bapak Ibu mesediakan ilmunya ya kepada tim Bapak Ibu. Itu kan terjadi duplikasi. Ya, jadi ketika Bapak Ibu mengarahkan tim Bapak Ibu untuk belajar sama-sama di training sama privat seperti Bapak Ibu malam hari ini, maka di situlah akan terjadi yang namanya duplikasi. Mereka paham ilmu A, tim Bapak Ibu juga paham ilmu A. Mereka paham ilmu B, Bapak Ibu juga paham ilmu C. Dan ini akan menjadikan multiplikasi. Multiplikasi itu apa? Yaitu dari 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8, 16, 32, 64, ya kan, 128, 256, 512, 1024, itu namanya multiplikasi. Nah, multiplikasi itu akan melahirkan yang namanya leverage gitu loh. Leverage itu apa maksudnya? Ya ketika mereka melakukan bisnis ini, yaitu membangun contohnya nih proyek BPUB. Ketika mereka deposit, ya nggak usah banyak-banyak deh, misalkan 500.000, ya akan terjadi efek leverage yang sangat luar biasa. Apa? Ketika generasi 1 sampai 20 Bapak Ibu melakukan yang namanya deposit 500.000, maka leverage-nya apa? Dia 500.000 dikali 2 juta orang, gitu loh. Berapa itu 500.000 kali 2 juta orang? Ya bisa puluhan miliar Bapak Ibu, dan disitulah menghasilkan income ya kurang lebih hampir 200 juta. Itu namanya leverage Bapak Ibu. Ya, ya kalau hanya sendirian kan 500.000 depositnya, bonus Bapak Ibu cuma berapa? Ya, kalau cuma sendirian 500.000 bonus deposit BU berapa coba? Tapi kalau 500.000 diangkat dengan 2 juta orang, itu berapa omset Bapak Ibu? Puluhan miliar Bapak Ibu. Walaupun judulnya per orang cuma 500.000 depositnya, tapi kalau itu dilakukan oleh 2 juta orang, maka itulah yang disebut dengan omset yang berasal dari leverage. Ya, ya, itulah yang namanya leverage Bapak Ibu. Leverage akan terjadi ketika multiplikasi berjalan. Multiplikasi berjalan ketika duplikasi berjalan. Duplikasi berjalan ketika Bapak Ibu membangun momentum bisnis ini. Artinya, Bapak Ibu hadir ke training sama privat BBS dan hadirkan tim Bapak Ibu itu ke training sama privat BBS. Ya. Nah, itu. Nah, inilah 3 alasan kenapa training dan privat ini menjadi nyawanya bisnis Bapak Ibu. Ya, menjadi ruhnya bisnis Bapak Ibu masing-masing. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ini Bapak Ibu. Nah, untuk memastikan duplikasi berjalan 100%, ya, untuk memastikan duplikasi ya berjalan 100%, maka Bapak Ibu perlu yang namanya alat bantu. Alat bantu apa untuk memastikan duplikasi itu berjalan 100%? Yaitu buku 7 checklist BBS Bapak Ibu. Yaitu alat bantunya berupa apa? Buku 7 checklist BBS. Maka buat Bapak Ibu nih yang sudah masuk ke grup BBS Smart Leader, maka Bapak Ibu wajib punya buku 7 checklist BBS. Ya, di mana buku 7 checklist BBS ini akan berisi 7 checklist ya dari mitra ya pertama sampai mitra ya terakhir Bapak Ibu. Ya, jadi buku 7 checklist BBS itu akan berisi 7 checklist ya yang menggambarkan mitra pertama yang Bapak Ibu ajak sampai mitra terakhir yang Bapak Ibu ajak. Dan disinilah ya akan terjadi yang namanya kondisi di mana apakah mitra 1 sampai mitra terakhir Bapak Ibu ini bisa menduplikasi langkah kerja Bapak Ibu. Akan terlihat sekali di buku ini. Ya. Nah, nanti seperti apa buku 7 checklist BBS saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu nanti di sesi 2 ya. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu harus perhatikan, ingat tadi untuk membangun leader, sekali lagi tadi apa? Fokusnya lakukan dengan sistem BBS. Ya. Ini. Nah, untuk bisa menggerakkan bisnis Bapak Ibu sesuai dengan sistem BBS itu ada di training sama privat BBS. Ya, training, privat, BBS, sama yang ketiga yaitu buku 7 checklist BBS. Ya, makanya untuk menyaring member menjadi leader itu dengan 3 alat ini Bapak Ibu. Ya, jadi untuk menyaring member menjadi leader ya, itu dengan 3 alat ini, yaitu training, private,
buku 7 checklist BBS. Ya, maka di sini Bapak Ibu akan semakin gampang untuk membangun member menjadi leader. Jadi leader itu bisa dibangun dengan training, private, dan buku 7 checklist BBS. Ya, nah nanti seperti apa buku 7 checklist BBS? Ya, saya akan terangkan di sesi 2. Ya, nah sekali lagi buat yang belum punya buku 7 checklist BBS, minta file PDF sama Microsoft Word-nya kepada sponsor atau leader Bapak Ibu. Kalau yang belum, ya kalau leadernya nggak punya, ya minta ke saya. Dan segera langsung di print, dijilid. Ya, langsung segera di print dan dijilid, dan cara ngisinya nanti saya akan ajarkan di sesi 2. Ya, nah buat Bapak Ibu yang tidak punya buku 7 checklist BBS, maka saya pastikan, sekali lagi saya pastikan, Bapak Ibu tidak akan tahu kondisi mitra pertama Bapak Ibu, mitra kedua, mitra ketiga, keempat, sampai mitra terakhir. Saya pastikan nggak akan tahu. Dan disitulah Bapak Ibu betul-betul dalam tanda kutip, ya dalam tanda kutip, bukan sponsor yang baik, bukan sponsor yang bertanggung jawab terhadap mitra-mitra Bapak Ibu. Kenapa? Karena buku 7 checklist BBS ini isinya adalah bagaimana Bapak Ibu mengontrol, mengevaluasi, ya kan? Seperti apa sih mitra satu saya tiap hari? Seperti apa sih mitra dua saya? Ya, seperti apa mitra terakhir saya yang baru saya joinkan kemarin? Itu seperti apa? Apakah betul-betul sudah sesuai dengan sistem BBS? Ingat, hanya orang-orang yang melakukan sistem BBS 100% lah yang akan menjadi seorang leader. Ya, akan menjadi seorang leader. Dan itu ditandai mereka selalu hadir di training, selalu hari ini hadir di privat, dan selalu menggerakkan bisnisnya dengan 7 checklist BBS. Ya. Nah, sekali lagi bagi yang belum punya buku 7 checklist BBS, segera minta ke sponsor atau leader Bapak Ibu, dan segera di print dan dijilid dan langsung diisi. Dari lembar pertama nanti mitra 1, lembar kedua mitra kedua, lembar ketiga mitra ketiga, lembar keempat mitra keempat, lembar kelima mitra kelima, dan seterusnya sampai mitra terakhir. Nah, bagaimana caranya mengisi dan bagaimana cara Bapak Ibu mengevaluasi mitra 1 sampai mitra terakhir itu seperti apa? Nanti saya akan jelaskan di sesi 2. Ini sesi pertama kurang dari 1 menit. Nanti akan off sekali lagi. Nanti Bapak Ibu bisa masuk sesi 2 dengan link yang sama seperti sesi pertama tadi. Ya, supaya nanti Bapak Ibu segera bisa masuk sesi 2 dan segera nanti Bapak Ibu bisa belajar bagaimana caranya ya Bapak Ibu mengisi buku 7 checklist BBS ya. Dan sesi 2 bulan nanti saya akan jelaskan project inti Bapak Ibu itu seperti apa. Ya, bagaimana cara membangun bisnis ini dengan cara yang benar. Ketika Bapak Ibu sudah tahu bagaimana cara membangun leader, bagaimana hari ini mencetak leader, ya Bapak Ibu sudah tahu.